Bunda, saya Dr. Ari, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Puri Bunda Tabanan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas untuk masalah risiko tinggi dalam kehamilan. Suatu kehamilan di mana memiliki risiko terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar pada ibu maupun pada bayinya pada proses kehamilan sampai dengan proses persalinan ibu tersebut. Itu ada 3 yang bisa menyebabkannya, dari ibunya sendiri, kemudian dari janinnya sendiri, maupun ada faktor yang lain. Potensi yang dari ibu itu cukup banyak ya. Salah satu pertama dari faktor usia ya. Usia yang mungkin terlalu dini hamil, usia di bawah atau sama dengan 16 tahun, kemudian usia yang lebih dari 35 tahun, kemudian dari tinggi badan ibu yang kurang dari 145, di mana akan menyebabkan panggul sempit pada ibunya kemungkinan, kemudian risiko penyakit yang menyertai ibu sendiri, yaitu misalnya dengan adanya darah tinggi, adanya kencing manis, kemudian adanya penyakit jantung, kemudian penyakit TBC maupun penyakit ginjal. Ada juga riwayat daripada persalinan sebelumnya, di mana kemungkinan persalinan sebelumnya dibantu dengan alat, misalnya dengan harus ditarik mungkin pada saat persalinan, itu bisa kita sebut dengan vakum atau kita sebutnya dengan forceps atau dengan tindakan yaitu dengan operasi. Kemudian ada juga risiko tinggi juga bisa pada kondisi di mana riwayat persalinan yang buruk di ibunya yang sebelumnya, itu yaitu pada saat persalinan sebelumnya mungkin hamil yang pertama dia keguguran, atau mungkin dia dengan kondisi bayi yang meninggal di dalam, atau juga keguguran yang lebih dari 2 kali, kemudian atau mungkin anak sebelumnya lahir dengan berat badan yang rendah, itu juga merupakan salah satu faktor risiko tinggi dari ibunya sendiri. Si ibu harus lebih sering, lebih teratur, lebih intens untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit ataupun dengan ke dokter kandungannya, sehingga jika kemungkinan akan terjadi komplikasi karena risiko tinggi yang dibawa oleh ibu, itu akhirnya dapat kita minimalisir. Pada kondisi risiko tinggi dalam kehamilan, misalnya dalam kondisi pada saat USG dikatakan ibu ini plasentanya ada di bawah. Nah, hati-hati misalnya pada saat terjadi perdarahan nanti di rumah, berarti dia harus segera ke rumah sakit. Itu misalnya. Salah satu adalah kalau terjadi perdarahan di rumah, jangan panik, itu pesan saya. Tapi segera mungkin telepon dokternya, katakan, "Dok, saya dalam kondisi seperti ini perdarahan," dan segera persiapkan diri untuk ke rumah sakit. Yang kedua juga ada keracunan kehamilan ya. Itu misalnya dengan kondisi yang tensinya tinggi. Nah, salah satunya gejala-gejala di rumah adalah misalnya ibunya merasa pusing, kepalanya terasa berat, mual, sampai misalnya muntah. Itu harus juga segera ke rumah sakit. Menghindari orang-orang yang dalam kondisi penyakit menular misalnya ya. Misalnya pada penyakit cacar, misalnya jika kita terkena sakit cacar pada umur kehamilan trimester awal, itu akan sangat membahayakan untuk bayinya. Kemudian tidak merokok, kemudian menghindari asap rokok sebagai perokok pasif, dan menghindari minuman yang beralkohol. Kemudian satu lagi, kita menghindari untuk minum obat-obatan sembarangan. Jadi jika kita sakit, sebaiknya kita kontrol ke dokter atau konsultasi dengan dokter apakah obat ini boleh tidak kita konsumsi pada saat kondisi kita hamil. Kemudian kita juga hindari untuk berpantang makan. Misalnya, maksudnya mungkin ada mitos tidak boleh makan A, tidak boleh makan B. Jadi saya harapkan konsultasi pada dokter. Sebetulnya pada saat kita hamil, kita membutuhkan makanan yang betul-betul seimbang gizinya. Ya, itu mungkin bisa kita konsultasikan dengan dokter dan tidak mengambil keputusan sendiri untuk berpantang terhadap makanan tertentu.